Yo, halo! Kali ini ada handphone Windows dari Microsoft dengan spesifikasi yang tinggi, yaitu Lumia 950. Handphone ini termasuk seri flagship dari Lumia, dan juga sebagai handphone pertama yang menggunakan Windows 10 Mobile secara bawaannya. Ditambah lagi, ada beberapa fitur canggih yang ditanamkan. Handphone ini saya beli dengan kondisi bekas lewat shopping, dengan harga 700.000. Untuk kelengkapannya, dapat baterai model BFP T5e, dengan kapasitas 3000 mAh. Terus ada back cover yang warna hitam, ini udah lecet-lecet gitu ya. Dapat kertas panduan singkat, pakai bahasa Indonesia, kemungkinan unitnya X resmi Indonesia. Wah, masih ada nota pembeliannya juga nih. Jadi pemilik sebelumnya ini beli sekitar tahun 2017, dengan harga 3,8 juta. Kayaknya udah turun banget tuh harganya. Lanjut, dapat unitnya. Wih, seger banget nih kelihatannya. Udah, itu aja yang dikasih dari Microsoft Lumia 950 yang saya beli. Secara desain, memang handphone ini kelihatannya kurang begitu wah ya sebagai handphone flagship. Kelihatan sederhana. Bahkan dari material bodinya juga ini masih didominasi plastik. Ya, walaupun begitu masih kerasa cukup solid ya. Di bagian depan ini ada layar berukuran 5,2 inch. Di atasnya ada tulisan Microsoft, sensor, earpiece, dan kamera. Terus di bawahnya ada mikrofon. Untuk di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume, power, dan shutter kamera. Sisi bawahnya ada lubang USB Type-C, di sisi kirinya kosong, sedangkan di sisi atasnya ada lubang jack audio. Untuk di bagian belakangnya ada lubang speaker, kamera, 3 lampu flash, dan sekundari mikrofon. Terus ada tulisan PureView Jace dan logo Windows. Di unit yang saya beli ini nggak pakai back cover bawaan ya, jadi yang warna orange ini bukan back cover aslinya. Mungkin yang bawaan itu yang hitam ini, tapi udah jelek, jadi diganti sama penjualnya. Ya oke lah. Nah, karena back covernya ini masih bisa dibuka, kita bisa lihat di dalam sini ada slot untuk microSD dan nano SIM card. By the way, ini masih ada segelnya, tapi masih Nokia. Karena memang untuk service centernya itu masih dari Nokia, walaupun mereknya Microsoft, karena dibeli. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awalnya. Ya, jadi handphone ini menggunakan OS Windows 10 Mobile dengan versi 17.09. Kalau nggak salah ini udah mentok. Terus RAM-nya 3 GB dan internal memorinya ini 32 GB. Terus untuk chipsetnya ini pakai Snapdragon 808 dengan GPU Adreno 418. Dan layarnya ini berukuran 5,2 inch, udah pakai panel AMOLED. Terus untuk kameranya udah 20 megapiksel, dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari Microsoft Lumia 950. Gimana? Microsoft Lumia 950 ini dirilis sekitar tahun 2015 dengan harga di sini sekitar 9 jutaan. Rilisnya bareng nih sama saudaranya, yaitu Lumia 950 XL dengan layar dan baterai yang lebih besar. Chipsetnya juga beda dan pastinya lebih mahal. Keduanya ini digadang-gadang sebagai handphone Lumia yang ngebawa fitur-fitur canggih serta performa yang lebih kenceng dari sebelumnya. Ya, memang untuk spek yang ada di handphone ini, kalau buat handphone Android waktu itu, masih bisa lebih tinggi lagi. Tapi ingat, kebutuhan resource di Windows Phone itu nggak serakus di Android. Jadi masih oke-oke aja, bahkan spek segitu udah kenceng kalau dipakai di Windows Phone. Cuma memang pemakaian Snapdragon 808 ini bikin handphonenya cepet anget ya, padahal nggak dipakai yang berat-berat. Untuk fitur yang diunggulkan di handphone ini, ada yang namanya Continuum. Jadi si handphone ini bisa dijadikan layaknya mini PC desktop. Caranya bisa pakai display dock bawaan, atau bisa juga pakai semacam USB dongle yang ada HDMI-nya, misalnya kayak PX UCH15 ini. Terus siapin juga monitor atau TV, keyboard, dan mouse-nya. Kalau udah tinggal dicolokin aja semuanya. Nanti bakal otomatis tampilan dari handphonenya itu ada di monitor.
tapi dengan model layaknya sebuah PC yang menggunakan OS Windows 10 biasa. Jadi ada tombol start, taskbar, dan lain-lain. Pokoknya mirip banget nih. Aplikasi yang ada di handphone juga bisa dijalankan di mode ini, dan akan berjalan kayak versi PC. Misalnya browser Edge. Terus ada Microsoft Office-nya nih, yang Word, Excel, atau PowerPoint, dan beberapa aplikasi lainnya. Tapi dengan catatan, aplikasi tersebut udah menerapkan UWP, atau Universal Windows Platform. Jadi nggak semua aplikasi bisa dijalankan di mode Continuum ini ya. Tapi jujur aja, di mode Continuum ini kayak berasa lebih lambat performanya. Bahkan untuk browsing, walaupun tampilan web udah kayak di PC, ada yang udah nggak support. Contohnya YouTube. Selain itu, ada juga fitur Windows Hello yang menggunakan iris scanner sebagai keamanan untuk buka kunci maupun login. Dan handphone ini udah didukung Cortana juga sebagai asisten suara AI yang dikembangkan Microsoft. Ya jujur aja, menurut saya fitur yang diunggulin itu masih kerasa kurang mateng. Contohnya di fitur Continuum, yang cuma bisa jalanin aplikasi UWP. Sedangkan ekosistem aplikasi di Windows Phone itu masih kurang. Yang biasa aja masih kurang banyak aplikasinya. Ini minta di UWP juga. Ya kayak agak maksa pengen balap aja gitu si Microsoft ini. Ngomongin aplikasi, memang dari dulu Windows Phone itu nggak sebanyak Android atau iOS. Kalaupun ada juga, itu biasanya kurang maksimal. Nah, apalagi sekarang, di mana OS Windows Phone atau Windows 10 Mobile udah dihentikan dukungannya. Tambah parah aja. Aplikasi yang tadinya ada jadi nggak ada. Contohnya kayak WhatsApp, Line, Facebook, dan sebagainya itu udah nggak ada. Apalagi kalau yang baru, macam TikTok, itu udah pasti nggak ada di handphone ini. Jadi ya udah, smartphone berasa handphone basic. Mungkin ada yang belum paham nih, sebenarnya Windows 10 Mobile dengan Windows 10 yang biasa di PC itu sama nggak sih? Ya jelas beda. Kalau Windows 10 Mobile itu sistem operasi yang lebih dikhususkan untuk perangkat handphone. Tetap punya format filenya sendiri, yaitu XAP atau APPX. Terus kalau mau install pakai file installernya juga lebih ribet dibandingkan Android. Jadi kita harus aktifkan sideload apps atau developer di settingan handphonenya. Terus caranya itu bisa sambungin ke PC, dan di PC-nya itu pakai aplikasi yang bernama WPV XAP Deployer. Tinggal cari filenya dan tekan deploy. Ya, gimana pun masih lebih praktis kalau download lewat store-nya ya. Tinggal cari dan install aja. By the way, ini store-nya masih bisa dibuka, cuma nyampur aja gitu sama aplikasi yang di PC. Jadi kelihatannya banyak, padahal udah kayak warung yang udah bangkrut. Oh iya, kalau untuk aplikasi yang bisa dijalankan dari browser, itu masih bisa ya. Contohnya kayak YouTube, tapi bukan di mode Continuum tadi. Ternyata handphone ini juga masih bisa lebih dioprek-oprek lagi loh. Jadi ada sebuah project komunitas, yaitu Lumia WOA Project, yang memungkinkan kita untuk memasang OS Windows 10 atau 11 di handphone ini. OS-nya itu bukan yang versi Windows Phone atau mobile seperti bawaannya ini, tapi beneran kayak yang ada di PC. Cuma emang agak ribet nih, selain harus lakuin banyak hal, cari bahan-bahan tambahannya juga agak susah. Mengingat ini handphone udah lama, jadi banyak link yang udah mati. Tapi tenang aja, saya bakal usahain. Soalnya itu kalau bisa, bakalan keren banget. Jalanin OS Windows 11 di handphonenya Microsoft. Saya penasaran nih, apakah bakalan stabil dan lancar? Pokoknya nanti dibuatin deh konten khususnya tentang proses pemasangannya di handphone Microsoft Lumia 950 ini. Handphone ini emang canggih, tapi rasanya banyak hal yang perlu dikembangin lagi. Dan sayangnya Microsoft malah nggak ngelanjutin. Coba aja kalau misalnya tetap lanjut, ekosistemnya berkembang, dan fitur-fiturnya makin mateng. Ini berasa punya dua perangkat, bisa dijadiin handphone, bisa juga jadi PC desktop. Bener-bener berasa PC yang bisa dikantongin. Ya, tapi mau gimana lagi, nasib Windows Phone atau Windows 10 Mobile udah cukup sampai 10 Desember 2019 aja. By the way, ada yang pernah pakai Windows Phone? Coba share pengalamannya di komentar ya. Oke, jadi itulah handphone Windows yang speknya tinggi, yaitu Microsoft Lumia 950. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.